Shalom, sobat sehati GPB Harapan Indah. Balik lagi di podcast Obat Penat. Obrolan santai, penuh berkah. Kali ini kita akan membahas apa lagi nih Bung, episode ini nih? Nah, kali ini kita akan bahas tentang Sabtu Sunyi. Sunyi diam. Siatus. Ini sobat sapi DPP Harapan Indah. Kita akan bahas tentang makna Sabtu Sunyi dan bagaimana proses Sabtu Sunyi itu sendiri. Kebetulan di tahun kemarin GPO Harapan Indah sudah pernah melaksanakan. Gimana pengalamannya? Ya, jadi sekedar sharing pengalaman kakak-kakak dan ibu pendeta. Jadi untuk tahun lalu itu GP sudah melaksanakan ibadah Sabtu Sunyi, di mana waktu itu kami dikumpulkan di satu ruangan yang nuansanya memang agak gelap. Di situ cuma ada iringan musik yang pelan. Dan di situ kita masing-masing memanjatkan doa secara pribadi. Dan kita menghayati di mana ibadah Sabtu Sunyi itu adalah ibadah untuk menantikan kebangkitan Yesus pada hari Minggu Paskah waktu itu. Itu pengalaman GP ya. Sabar Bung, itu di mana acaranya? Pengen tahu nih. Acaranya ada di Spill dikit. Boleh. Ada di Gedung Serbaguna GPB Harapan Indah. Betul. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, karena itu sudah cerita pengalaman Nina tuh, ya. Untuk jelas lagi kita tanyakan ke Ibu Pendeta. Agas dan Susi ya, kita sama-sama mengetahui apa untuk Sabtu Sunyi. Disimak ya. Ini Ibu Pendeta mau ngomong ya. Jangan ada yang tidur lagi. Tidur di rumah. Jam tentang sunyi pada tidur semua. Iya, jangan terlalu sunyi tidur semua. Silakan Ibu. Ya, jadi ini yang menarik bahwa untuk peristiwa saat ini atau momentum ini adalah momentum bukan hanya milik dari gerakan pemuda di jemaat kita, tetapi ini ajakan bagi kita seluruh warga jemaat GPB Harapan Indah untuk bersama-sama memperingati dan juga menghayati Sabtu Sunyi. Sabtu Sunyi itu adalah waktu ketika Yesus telah dimakamkan dan kemudian dikubur. Nah, setelah ia disalibkan, dia diparingkan dikubur oleh Yusuf dari Arimatea. Dan kita bisa bayangkan bahwa para murid pada saat itu berada dalam keadaan yang sangat sedih. Mereka juga takut, mereka juga bingung karena harapan mereka melihat Yesus mati dan dikuburkan itu benar-benar seakan runtuh gitu. Berat kalau berat. Iya sayang deh, nggak ada tuh nama Harapan Indah di situ. Wah, harapannya masih kacau balau ya. Terus kan. Karena itulah hari itu dijadikan oleh banyak gereja menjadi hari yang tenang, yang hening dan juga penuh penantian. Ya sama seperti kalau kita lagi ada acara-acara mau kampanye Ya. gitu ya, atau ujian. Iya. Nah, kan jadi ada minggu tenang. kira-kira sama-samanya seperti itu. Iya. Tapi ngomong-ngomong, Sabtu Sunyi mirip lagu ya Bung ya. Sabtu Sunyi yang biru tanpa diri lo. Udah, bukan udah. Gimana ya? Ya, jadi gimana? Apakah kita semua sudah tercerahkan dengan penjelasan dari Ibu Pendeta Susi atau gimana? Nah, sabar nih. Ngomong-ngomong nih, katanya ada bocoran tahun ini GPB Harapan Indah mau ada acara Sabtu Sunyi. Oh, jadi udah bukan yang GP aja, udah enggak ya? No, Katanya kan. ini semua jemaat GPW Harapan Indah. Dan ingat, jangan hanya menyimak, tapi juga harus hadir. Oh ya. Karena disinilah gereja memperingati Sabtu Sunyi itu untuk mengingat ya bahwa masa keheningan atas penderitaan dan juga kemenangan. Jadi hari itu mengajak umat percaya berhenti sejenak, merenungkan pengorbanan Kristus dan juga menantikan kerang kebangkitan Kristus. Pada saat ibadah hanya perbedaannya antara yang dilaksanakan oleh pemuda dengan yang sekarang. Kalau yang lalu jam malam begitu ya. Sore kemas. Sekarang kita merayakannya di subuh hari Sabtu. Ya. Kenapa begitu? Karena mengingat Maria Magdalena itu pergi ke kubur Yesus pada pagi benar gitu ya. Ingat nggak pelajaran sekolah minggu tuh siapa yang sering mokel? Ketahuan ya setelah sekolah minggu main gandhi. Pasti kali ya. Oke, jadi
karena waktu kita terbatas, untuk closingnya kita akan dengar lagi closing statement dari Ibu Pendeta. That's the point. Ini yang paling penting. Jangan pada ngantuk. Iya. Baik, hari Sabtu Sunyi ini kita sama-sama akan memperingati hari yang penuh dengan ketenangan, yang dimana kadang ada harapan yang runtuh, tetapi sambil menanti juga harapan dicerahkan, yaitu bahwa Yesus bangkit. Dan untuk itu mari kita hayati bagaimana perasaan Maria Magdalena yang datang ke kubur dan apa perasaannya pada saat itu melihat kubur kosong. Wah, luar biasa nih closing statementnya. Jadi semoga kita semua sudah sama-sama mengerti dan sama-sama pahami dan bisa menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Oke, sampai jumpa di podcast Obat Penat selanjutnya. Oke. Dadah, Tuhan Yesus shalom. memberkati.